Oke, Oke, baik, terima kasih. Saya langsung aja Pak Bahrun. Ya. Ya, baik. Siap-siap ya. Baik, Bapak Ibu. Berarti kita 9 orang peserta ya, 10 dengan saya. Atau ada yang ditunggu? Ya, Pak. Oh, 10 Pak, peserta 10. Baik, boleh kita mulai? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat. Bapak Ibu, teman-teman peserta Latsar angkatan 90 Kabupaten Morowali yang saya banggakan. Baik, hari ini sesuai dengan jadwal kita berkumpul ini dalam rangka tukar-menukar pengalaman, informasi, pengetahuan, dan lain sejenisnya terkait dengan nilai-nilai dasar terkait dengan sikap perilaku bela negara. Agenda 1 ya. Bagaimana keadaan di Bungku ini? Cerah ya? Cerah Pak. Ya. Karena cuaca ini biasanya ada korelasinya dengan signal. Nah, mudah-mudahan cuacanya bagus sampai selesai. Tidak jarang kita lagi serius-seriusnya terlempar. Baik, sebagai pengantar, siapa yang tahu agenda 1 ini apa namanya? Apa nama agenda 1 ini? Ada yang tahu? Sikap perilaku bela negara. Kurang jelas Ibu, coba dikasih dekat soundnya. Sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku. Ya, sikap perilaku bela negara. Jadi kalau mau mudah mengingat, disingkat saja SPBN. Sikap perilaku bela negara. Kalau agenda 2 namanya apa? Apa namanya agenda 2? Lupa ya. Nilai-nilai dasar PNS Pak. Ya. Agenda 3, agenda 3. Agenda 3 apa namanya? Jadi sengaja saya awali dengan ini dengan harapan Bapak dan Ibu ketika mengakses MOOC atau paling tidak pada saat pembukaan atau mungkin pengarahannya Ibu Kaban sudah menangkap itu. Jadi saya khawatir nanti penguji memulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sepele seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak diduga. Ya. Nanti ditanya, coba Pak Muslimin, apa itu agenda 3? Nggak bisa. Coba Ibu Selfie, apa itu agenda 1? Kebingungan. Artinya, respon itu mengirim pesan singkat, sedangkan bungkusannya kita tidak hafal benar bagaimana dengan isinya. Jadi kelihatan sepele, tapi dampaknya kurang bagus. Sangat kurang bagus. Karena kemasannya saja kita tidak ingat. Apalagi dengan isinya yang begitu banyak. Nah, hari ini kita memulai dengan jam-jam yang sangat rawan ini. Kita mulai jam 1. Ini sangat rawan.
Biasanya ada beberapa hal yang membuat orang mengantuk itu. Yang pertama karena kelelahan. Mungkin teman-teman tadi malam bikin tugas apa, begadang, kemudian melakukan aktivitas lain menyebabkan kelelahan. Kelelahan itu yang mendorong orang mengantuk. Itu yang pertama. Yang kedua karena kekenyangan. Waktu tadi makan juga tidak terukur, wah. Sudah ketemu kelelahan dengan kekenyangan. Nah, faktor penyebab ketiga itu menyebabkan orang mengantuk adalah karena mendengar ceramah. Jadi kalau berakumulasi lelah, kemudian kenyang, dengar ceramah, sudah. Cuma ini bagusnya ini kalau sekarang ini kalau stop share begini kelihatan semua. Coba kalau nanti sudah jalan materi, tinggal 2-3 orang kelihatan, yang lain tidak terkontrol lagi. Dan ini yang posisinya lagi rawan karena jam-jam begini. Ya. Baik Bapak Ibu, supaya pembicaraan ini lebih terarah, saya izin share screen dulu. Ya. Tabe. Nah, pendalaman dan penguatan sikap perilaku bela negara atau agenda 1. Ya. Kenapa menggunakan istilah pendalaman dan penguatan? Karena Bapak dan Ibu selama 16 hari sudah mengakses MOOC. Di sana Bapak dan Ibu menemukan semua modul yang diperlukan. Kemudian belajar mandiri. Dengan demikian, begitu masuk di virtual, masuk di kelas seperti ini, tinggal mendalami dan menguatkan. Saya lihat ada beberapa teman tadi gelarnya SPD. Pasti tahu itu. Ada teori belajar yang sangat populer di ilmu kependidikan yang dikemukakan oleh teori itu dikenal dengan sebutan dengan nama taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ada beberapa tingkat belajar. Tingkat yang paling dasar itu memahami. Itu tingkat paling dasar. Memahami. Nah, itu Bapak dan Ibu sudah lalui di MOOC. Memahami itu sudah lewat. Di MOOC itu 2 tahapan yang dilalui. Memahami dan mengingat. Nah, sudah selesai itu. Makanya materi hari ini tidak ada lagi materi yang biasanya ialah, yaitu, yakni, sebagai berikut. Tidak ada lagi. Karena itu hanya memahami. Kalau ada teori materi-materi begitu, materi untuk mengingat saja. Nah, makanya kita naik kelas. Naik kelas dari memahami, menganalisis. Menganalisis. Karena tujuan akhirnya pendalaman dan penguatan. Tidak bisa didalami kalau tidak dianalisis. Makanya di tingkatan virtualnya ini ada dua tingkatan yang ingin kita terapkan. Yang pertama itu menganalisis dan menerapkan. Makanya dia istilahnya pendalaman dan penguatan. Pendalaman ini untuk menganalisis, penguatan itu dalam rangka penerapan. Jadi gitu ya. Jadi diasumsikan teman-teman ini sudah selesai memahami. Artinya sudah baca semua modul. Termasuk modul agenda 1. Nah, di agenda 1 ini ada berapa modulnya? Siapa yang tahu? Ada berapa mata pelatihan di agenda 1? Ada 3, Pak. Tiga, Pak. Yang pertama apa? Kesiagaan bela negara. Kesiagaan bela negara. Tidak Wawasan terbalik. kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dan nilai bela
bela negara. Bela negara. Nanti yang kedua, minggu berikutnya kita ketemu lagi kalau tidak ada halangan. Besok. Besok kita ketemu lagi tanggal 18. Kita masuk materi yang kedua. Analisis isu kontemporer. Ya, analisis isu kontemporer. Yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Dianggap Bapak dan Ibu sudah baca modulnya. Sudah selesai. Tahu semua itu. Tinggal bagaimana mendalaminya. Nah, sebelum ke sana, saya ingin ingatkan dulu tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Bukan secara keseluruhan latsar, bukan ya. Dari 3 agenda itu. Agenda sikap perilaku bela negara bertujuan dengan harapan peserta mampu menunjukkan sikap perilaku, berarti penerapan. Menunjukkan bagaimana caranya menerapkan nilai ini ketika kita berada di tempat kerja. Kan penerapan kan itu. Kemudian bagaimana mereka menerapkan atau bagaimana mereka menganalisis kemudian menghadapi isu kontemporer. Untuk apa itu? Ini semua dimanfaatkan atau digunakan dalam rangka menjalankan tugas jabatan. Nah, tugas jabatan. Ya, kalau angkatan saya dulu direkrut jadi PNS, yang ada itu nama NIP, jabatan garis datar, tidak ada jabatannya. Karena sistem pengangkatan dulu tidak mengisi formasi. Direkrut saja menurut ijazah, dibutuhkan ini sudah. Sehingga tidak ada jabatannya. Kalau hari ini berbeda. Sebelum diangkat Bapak dan Ibu sudah kelihatan jabatan yang kosong itu. Makanya Bapak dan Ibu direkrut menurut formasi. Begitu direkrut langsung ada jabatannya. Ahli pratama gizi, ahli pratama apoteker, ahli pratama dokter umum, ahli pratama bidang studi matematika. Jadi Bapak dan Ibu sudah ada semua. Sudah ada jabatan. Makanya materi ini mengantarkan Bapak dan Ibu agar bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian bagaimana menganalisis dan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam menjalankan tugas dan jabatan.
Justru saya yang terlempar. Wah. Harusnya yang Morowali, ini malah di Palu yang terlempar. Iya Pak, aduh bagaimana nih Pak? Baik, kita lanjut. Jadi, ya. Nah, supaya dia bisa menjalankan tugasnya PNS sebagai yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda PNS yang profesional itu? Supaya kita berusaha mengarah ke sana. Jadi Bapak Ibu, karena ini jam rawan, salah satu cara menghalau ngantuk itu, ini cara yang paling efektif. Apa itu? Bicara. Walaupun singkat. Itu cara terbaik untuk menghalau ngantuk itu. Kalau Bapak dan Ibu mengantuk, sudah. Bicara saja. Makanya saya pakai metode ini, sedikit-sedikit saya tanya. Dengan harapan Bapak dan Ibu memberi respon. Hanya ingin memastikan bahwa masih ada yang dengar saya. Khawatir saya sudah keasikan, ternyata tinggal 2 orang di dalam. Dan ingat Bapak Ibu, jangan ragu kalau berbicara. Kenapa? Karena tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Minimal menurut dia. Ya. Makanya jangan ragu. Yang salah itu kalau dia paksakan, nah itu yang salah. Dia ngotot, oh itu salah itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang SPD, yang guru, kalau membuat soal, hindari menurut pendapat Anda. Karena tidak boleh kita salahkan kalau menurut pendapat Anda. Nah, sekarang menurut pendapat Anda, apa ciri-ciri PNS yang profesional? Siapa bisa? Ciri-ciri PNS profesional, hari-hari kita ngomong profesional, profesional. Apa sih tanda-tandanya orang profesional itu? Karena kita menuju ke sana. Profesional itu adalah siapa yang tahu? Siapa bisa? Apa itu PNS profesional? Ciri-cirinya? Ciri-ciri PNS profesional kalau menurut saya itu, nama saya Dewi Risnayanti, saya kelompok 1. Menurut saya ciri-ciri PNS yang profesional yaitu lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri. Dan ketika ada masalah, kita lebih tahu menempatkan diri. Kita tidak membawa masalah kita tersebut ke dalam lingkungan publik ketika memberikan pelayanan. Terima kasih. Baik, tidak ada yang salah. Yang lain? Siapa lagi? Kan ciri-ciri tanda-tanda berarti banyak itu. Berarti banyak kalau ciri-ciri. Bagaimana ciri-cirinya dia itu? Oh, gini Pak. Nah, gimana tanda-tandanya? Karena kita menuju PNS yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita tahu bagaimana ciri-cirinya? Ibu Dewi sudah benarin. Yang lainnya? Yang lainnya siapa lagi? Supaya jangan mengantuk Bapak. Karena ini kita ini, wais, tambah rawan ini. Saya Pak. Ya, silakan. Langsung saja. Nama saya Rahmanila Sari. Menurut saya ciri-ciri PNS profesional itu pertama memiliki etika yang baik, Ya. beretika. Kemudian yang kedua memiliki tanggung jawab Ya. terhadap pekerjaannya. Terus yang ketiga menguasai atau menguasai sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Bagus. Sangat bagus. Terima kasih Pak. Yang terakhir siapa? Terima kasih banyak Ibu Dewi dan Rahma. Masih ada satu orang? Siapa lagi? Selamat siang, Pak. Ya, Ibu Utami, apa Ya, ciri-cirinya? ya kalau menurut saya, Pak, mungkin salah satunya PNS yang profesional itu dia mampu mengaplikasikan pengetahuannya, dia mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi jawabannya Bapak dan Ibu-ibu ini tidak ada yang salah.
Ibu Dewi betul, Ibu Rahma benar, Ibu Utami juga oke. Jadi tidak ada yang salah. Maka jangan ragu. Nah, saya hanya ingin merumuskan dalam kalimat yang lain. Kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi, Ibu Rahma, Ibu Utami itu sudah benar. Dalam kalimat yang lain begini, ciri PNS yang profesional itu cuma dua. Dua saja Bapak, Ibu. Yang pertama, dia ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Makanya tadi disebut Ibu Rahma dengan Ibu Utami itu menjalankan profesinya. Sebenarnya bahasa lainnya, bahasa padatnya, ahli di bidangnya. Makanya PNS itu dituntut selalu mengasah kemampuan teknisnya. Kompetensi teknis. Sebagai ahli gizi, semakin hari semakin mumpuni ilmunya itu sebagai ahli gizi. Sebagai apoteker, semakin lama dia bertugas, semakin berkembang kompetensi teknis. Karena dia salah sedikit, begitu dia dengar ada diklat, dia ikut. Dia lihat ada simposium tentang profesi dia ikut. Ada seminar, dia ikut. Sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas dia sebagai PNS. Dan itu tanggung jawab masing-masing. Meskipun negara menjamin kita 20%, tapi karena keterbatasan anggaran, tidak mungkin 20 hari itu kita tagih dengan Pemda. Makanya kita sendiri, ada buku, ada jurnal, terkait dengan profesi dia sebagai dokter, dia baca lagi. Ini begini dan vaksin ini. Dengan demikian selalu berkembang kompetensi teknisnya. Untuk apa itu? Menjaga dirinya sebagai PNS yang profesional. Itu ciri pertama, Bapak. Ahli di bidangnya. Nah, ciri yang kedua, PNS yang profesional itu bekerja sesuai dengan aturan. Dua itu saja. Dua saja. Biar Bapak dan Ibu ahli di bidangnya, semua pekerjaan dikuasai, tetapi karena bekerja di birokrasi tidak mengacu pada landasan operasional. Apakah itu Juklak, apakah itu Juknis, apakah itu DPA, apakah itu Permenkes, atau Permendiknas, atau peraturan pemerintah, atau undang-undang. Anda melanggar hukum, maka konsekuensinya adalah Anda harus berhubungan dengan Pajaksa, berhubungan dengan KPK, berhubungan dengan Tipikor. Apalah artinya dia hebat. Hampir tiap bulan dipanggil Pajaksa. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dia hebat. Karena bekerja tidak sesuai dengan aturan. Ada juga orang luar biasa taatnya pada aturan. Hampir semua landasan operasional dia baca. Cuma persoalannya tidak bisa bekerja. Sudah dia isi formasi sebagai ahli gizi, ternyata dia tidak bisa melakukan itu. Sudah direkrut dia sebagai guru matematika, ternyata tidak profesional. Tambah kali kurang setengah mati. Nah, ini juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dia taat aturan, tapi dia tidak ada keahliannya. Nah, maka dua ini tidak boleh hilang. Itulah ciri PNS yang profesional. Bekerja sesuai dengan aturan dan ahli di bidangnya. Nah, kalau ini yang Bapak dan Ibu pegang baik-baik, maka insya Allah kariernya pasti bagus. Pasti bagus kariernya. Pasti bagus. Karena dia ahli di bidangnya. Bayangkan obat itu dia tidak apa? Karena dia apoteker hebat, cuma tinggal dia cium. Obat aneh, malaria ini. Ini obat aneh. Karena sudah ahli di bidang. Sudah luar biasa keahliannya. Ini disuruh Pak Kepala Sekolah, Pak, coba dirubah itu media belajarnya. Malah dia balik bertanya, media belajar itu apa, Pak? Ini bagaimana ini? Meragukan keahliannya. Nah, jadi mau profesional dua itu saja. Asah kemampuan teknis, kompetensi teknis, kemudian baca aturan. Karena kita bekerja di birokrasi. Nah, kalau bekerja di kebun milik sendiri ya biar tak salah itu kebun, siapa yang mau persoalkan.
Kalau bekerja di laut sebagai nelayan, biar komio salah tangkap, tidak ada ikan komio bawa, tidak ada masalah. Tapi karena bekerja di birokrasi, ada rambu-rambunya, ada aturannya. Ya. Nah, berharap materi ini mengantar Bapak dan Ibu ke arah itu. Baik, kita masuk. Inilah mata diklatnya itu. Wasbang dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi yang perlu dibangun ini wawasan. Cara kita memandang. Nah, di dalamnya ada nilai-nilai bela negara, ada semangat bela negara. Yang kedua, insya Allah besok kita bicarakan ini analisis isu kontemporer. Hari Sabtu. Nanti hari berikutnya baru kesiapsiagaan, baru setelah itu kita umpan balik. Kalau tidak salah ada umpan baliknya materi. Ada tanggal 22. Umpan balik. Ya. Yang terakhir itu materinya kesiapsiagaan. Nah, ini modulnya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah dapat ini modul. Ya. Ini modul yang Bapak dan Ibu kemarin akses di MOOC itu. Oke. Baik. Kita mulai dari wasbang dan nilai bela negara. Nah, jadi ini kita membangun paradigma ini, membangun wawasan, membangun cara memandang. Yang pertama, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Itulah yang sering kita sebut dengan nasionalisme. Nah, jadi kalau ada isme-isme di ujungnya, itu berarti, apa artinya isme itu? Paham? Ya, faham. Faham. Jadi kita bicara tentang faham kebangsaan, nation. Faham kebangsaan. Ya. Nah, nasionalisme. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang menyebabkan bangsa-bangsa di dunia ini bisa bertahan meskipun ada yang bubar? Kira-kira apa yang menyebabkan bangsa-bangsa di dunia bisa bertahan? Bisa menjaga kesinambungannya. Sustainable. Kira-kira apa ya? Apa modal yang harus dimiliki bangsa itu supaya dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang? Survive. Kira-kira apa yang perlu dibangun, Bapak? Silakan berpendapat. Yakin saja tidak salah pendapatnya Bapak dan Ibu. Siapa mau berpendapat? Silakan. Supaya jangan mengantuk. Saya Pak. Ya. Muslimin. Menurut saya Pak, iya Pak Muslimin dari Dispora Pak. Menurut saya Pak, rasa cinta kepada negara kita sendiri itu merupakan faktor utama untuk untuk agar satu bangsa itu bertahan lebih lama. Itu Pak mungkin. Luar biasa ini Pak Muslimin. Luar biasa. Nah, yang lain? Yang lain? Apa yang menyebabkan bangsa ini bertahan? Saya Pak. Saya Ya. Pak. Ibu Ika, apa Ibu Ika? Salah satu yang menyebabkan bangsa Indonesia itu bisa bertahan itu karena kuatnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri dan bangsa tersebut, Pak. Oh, persatuan ya? Iya. Persatuan. Terima kasih. Dan tidak ada yang salah. Saya sudah duga memang pasti tidak ada yang salah. Mantap. Kalau ada yang menambahkan silakan. Kalau tidak saya lanjut. Jadi bukan karena kekuatan ekonomi bangsa itu bisa bertahan. Kalau kekuatan ekonomi tidak ada alasan Korea pecah menjadi dua. Utara dan Selatan. Karena Korea itu sejak sekian belas tahun lalu sudah dijuluki dengan macannya ekonomi Asia. Hanya Korea yang bisa menyaingi Jepang di Asia. Bukan juga karena persenjataan. Karena terbukti Uni Soviet bubar. Fakta itu Bapak. Uni Soviet itu persenjataannya kedua atau bahkan menyamai Amerika. Seteru lama dalam
dalam perang dingin. Jadi yang disegani Amerika di dunia ini kan cuma Uni Soviet dari sisi kekuatan persenjataan. Tetapi pada faktanya Uni Soviet bubar, tercabik-cabik menjadi beberapa negara bagian. 1991 ketika Gorbachev menjabat sebagai presiden membuat kebijakan perestroika. Itulah yang membawa beruang merah ke jurang perpecahan. Yang berikutnya Jerman dijuluki negara panser. Harus rela berpisah dengan keluarganya di barat dan di timur. Jerman barat dan Jerman timur. Jadi bukan karena persenjataan. Bukan juga karena kekuatan ekonomi. Ada yang bilang karena letaknya strategis. Tidak, Uni Soviet itu strategis. Sangat strategis. Sama dengan kurang lebih posisi Indonesia. Karena dia diapit dua lautan, Baltik dan lautan Merah kalau tidak salah. Lautan Baltik dengan bukan juga karena jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk, India itu nomor 2 di dunia setelah Cina. Tapi ternyata India bubar menjadi 3. Bangladesh dan Pakistan berpisah dari India. Bangladesh dan Pakistan itu dulu bagian dari India. Memisahkan diri dari India. Ya. Jadi bukan karena wilayahnya strategis, bukan karena penduduknya yang banyak, bukan karena ekonominya kuat, dan bukan juga karena persenjataannya hebat. Tetapi dia mampu mewariskan semangat nasionalisme. Itu yang membuat bangsa bertahan. Yang Bapak dan Ibu sebutkan tadi itu intinya nasionalisme. Persatuan, cinta tanah air. Itu kan wujud dari nasionalisme. Jadi nasionalisme lah yang menyebabkan bangsa ini bertahan. Mampu memupuk semangat itu. Jadi betapa pentingnya. Amerika negara adidaya, tidak ada satupun warga negaranya yang berusia 18 tahun ke atas yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani yang tidak pernah mengikuti bela negara. Tidak ada satupun yang lolos. Tidak ada. Coba bayangkan itu Bapak Ibu, Amerika itu. Negaranya superpower, mewajibkan warga negaranya untuk ikut bela negara. Tidak ada satupun warga negara yang lolos. Kecuali dia dalam keadaan tidak sehat jasmani rohani atau gila. Baru tidak ikut. Korea itu sampai hari ini setiap 5 tahun update bela negara. Setiap 5 tahun. Diupdate bela negaranya. Nah, Bapak dan Ibu hanya kebetulan ikut latsar, baru diperkenalkan bela negara. Andaikan tidak diterima PNS, sampai hari ini juga tidak paham apa itu bela negara. Padahal negara lain mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Hanya ingin memperkenalkan kepada warga negaranya semangat nasionalisme. Jadi betapa pentingnya ini. Andaikan bukan COVID ini, Bapak dan Ibu tidak berada di ruangan ini, berada di lapangan. Diambil alih oleh TNI atau Polri atau Satpol PP. Tidak lagi diceramai begini nasionalisme. Cuma karena situasi COVID, darat dikuasai COVID, kita naik ke udara. Ya, maka kita belajar apa adanya. Jadi menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Nasionalisme. Nah, orang yang bisa menumbuhkan semangat nasionalisme ini, apa syaratnya kalau kita mencintai sesuatu? Karena nasionalisme ini sesungguhnya cinta tanah air. Sebenarnya tidak cukup dengan definisi singkat itu, cinta tanah air. Sesungguhnya nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air yang tumbuh secara alami. Bukan karena ikut latsar, bukan. Bukan karena ada Pak Kadis, ada Pak Bupati ceramah di depan, baru kita menunjukkan kalimat-kalimat yang nasionalis. Enggak. Dia tumbuh secara alami. Nah, pertanyaannya bagaimana rasa cinta itu supaya tumbuh secara alami kepada sesuatu hal? Bagaimana caranya? Apa syaratnya?
Apa syaratnya supaya kita benar-benar mencintai sesuatu hal tanpa dipaksa? Syaratnya? Mungkin kira-kira? Pak, mungkin kita harus tahu bagaimana perjuangan founding father untuk membangun, untuk merdeka di masa lalu, Pak. Seperti itu mungkin. Ini Pak Muslimin ini kita robah saja SK-nya beliau jadi guru PPKN saja. Karena bagus pemahamannya, luar biasa pemahamannya beliau ini, Pak. Luar biasa. Kan ada ungkapan lama mengatakan tidak kenal maka tak. Bagaimana kita mencintai tanah air? Tanah airnya kami tidak kenal. Kami tidak tahu perjuangannya. Tidak tahu bagaimana prosesnya ini bangsa ada ini. Jadi apa yang kita dengung-dengungkan selama ini, rela berkorban apa, masih patut dipertanyakan. Karena itu lahir ketika orang memahami perjalanan bangsanya. Salah satunya sejarah bangsa. Bagaimana susah payahnya bangsa ini sampai hadir. Nah, orang lain hari ini sedang berjuang di Afghanistan, di mana? Di Burma, di apa yang lagi bergolak ini, yang kudeta kemarin. Kemudian di Palestina. Susah payahnya orang, sedangkan hidup dalam keadaan damai, kadang kita stres. Nah, bagaimana kalau hidup dalam keadaan morat-marit seperti itu? Dari sanalah ketika kita memahami semua itu, maka muncullah rasa patriotisme. Memiliki jiwa besar, memiliki dan berjiwa besar. Patriotisme, semangat untuk mempertahankan itu. Memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan pada akhirnya selaku warga negara kita ikut bertanggung jawab terhadap negara itu. Kira-kira ini pengantarnya Wasbang Bela Negara. Mari kita lihat sepintas apa yang disampaikan Pak Muslimin tadi. Ini sebagian kecil, bagian kecil yang kita ambil. Bapak dan Ibu, saya pikir pasti tahu bagaimana keadaannya ketika Jenderal Sudirman ini berjuang. Di masa-masa revolusi beliau bergerak itu 1916 sampai 1950. Jadi pasca kemerdekaan beliau masih mengikuti lagi revolusi fisik. Karena ketika kita merdeka 1945 datang lagi Inggris, datang lagi Nikai, Nederland, apalagi. Yang jelas Belanda balik membonceng Inggris. Maka terjadi meletus lagi revolusi fisik. Nah, siapa yang tahu bagaimana kondisinya Jenderal Sudirman waktu berjuang itu? Saya kira teman-teman sudah nonton semua film-filmnya dari dulu. Bagaimana modelnya beliau berjuang? Dalam keadaan apa beliau berjuang? Ya, ada yang tahu? Wah, Bapak dan Ibu pasti tahu semua kan ada filmnya itu. Beliau berjuang dalam keadaan dalam keadaan apa beliau berjuang? Dalam keadaan sakit mungkin Pak. Sakit. Tubuhnya sudah kurus begitu, mengidap penyakit lagi. Nah, penyakitnya tidak tanggung-tanggung, satu paru-parunya tidak berfungsi. Makanya ketika berjuang beliau di apa? Ditandu, Pak. Tandu, diusung, dipikul. Itu menunjukkan bahwa beliau sedang sakit. Nah, sebagai orang awam kita bertanya, apa yang ada di pikirannya Pak Jenderal ini? Sudah sakit-sakitan, dan bukan sakit biasa, kalau hanya demam biasa ya gampang saja. Ini sakitnya berat. Dalam keadaan ditandu lagi. Masuk ke luar hutan. Melintasi bukit, menyeberang sungai, menembus ngarai. Di tengah malam buta, dalam posisi cuaca yang tidak menentu. Maka selaku orang awam kita bertanya, ada apa di pikiran beliau?
harusnya dalam kondisi seperti itu pulang ke rumah jenderal, cari selimut, istirahat. Selesai. Untuk apa berlelah-lelah? Karena naik turun gunung itu bukan pekerjaan ringan bagi orang yang sakit. Ya. Kira-kira apa di pikiran beliau? Siapa yang bisa menebak itu? Rela berkorban untuk kemerdekaan negara. Yang lainnya apa lagi? Atau pertanyaan begini, kira-kira karena kita jadi bertanya-tanya, harusnya istirahat. Istirahat saja karena sakit. Apa yang mendorong beliau itu begitu bersemangat meskipun dalam keadaan sakit, meskipun harus ditanduk? Baru berjuangnya bukan di mana, di hutan, bergerilya. Bayangkan saja hutannya Morowali itu, yang tembus ke mana itu, tembus ke yang ada di pikiran beliau, ya di samping yang disampaikan Ibu Dewi tadi, yang lainnya adalah yang sebenarnya yang dia pikiran ini kita orang. Kita orang yang dia pikirkan. Andaikan masa bodoh, enggak ada sulahnya, itu urusannya mereka belakangan lagi. Ya kita, tetapi bukan itu yang ada di pikiran beliau. Yang ada bagaimana generasi selanjutnya menerima kondisi bangsa ini lebih baik dari apa yang dia alami. Itulah semangat bela negara. Kita ingin mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak dan cucu kita. Jangan keadaan kesehatan begini terus, keadaan pendidikan begini terus. Tidak pernah beranjak. Harus kita bertekad memberikan yang lebih baik dari apa yang kita rasakan hari ini. Karena itu yang dipikirkan oleh pendahulu kita, termasuk Pak Jenderal. Makanya beliau mengatakan, NKRI ini tidak bisa hanya dijaga oleh tentara saja. Nggak bisa. Harus melibatkan semua komponen bangsa. Kenapa? Karena persoalannya kita ini bukan bangsa kecil. Bangsa besar ini Bapak Ibu. Ya. Pernahkah Anda pelajari atau pernah mencari informasi wilayah yang membentang dari barat yang paling barat itu adalah Sabang, timur paling timur itu adalah Merauke, utara paling utara itu adalah Miangas, selatan paling selatan itu adalah Pulau Rote. Berapa luasnya wilayah ini? Ada yang tahu kira-kira? Berapa luasnya wilayah ini? Jadi luas wilayah kita ini Bapak dan Ibu, di luar air. Ini harus dikenal ini Bapak. Di luar air, di luar perairan, luas bangsa ini 1 juta 1 Jadi luasnya negara NKRI ini Bapak Ibu 1.997 km persegi. Itu di luar air. Tidak dihitung airnya. Mungkin ada versi lain berbeda. Kalau ditambah dengan airnya, tambah dengan air, lebih kurang 8 juta. Karena lebih luas air daripada daratan. Kalau dihitung dengan zona eksklusif, yang 4 mil dari bibir pantai berbatasan dengan negara luar, maka total luas NKRI ini lebih kurang 10 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu kalau tidak keliru saya agak lupa, 883 kilometer persegi. Setara Kalimantan. Malaysia itu hanya setara Kalimantan. Tidak dihitung Jawa, Sulawesi, Bali, Irian, atau Papua. Tidak dihitung. Jadi Malaysia itu tidak apa-apanya dibanding dengan Indonesia.
Dilihat dari segi luas wilayah. Dibanding dengan Singapura, semakin tidak ada apa-apanya. Singapura itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu beli tiket pesawat itu artinya pasti ke luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada penerbangan domestiknya. Itu mengisyaratkan betapa sempitnya Singapura itu. Jadi tidak ada apa-apanya dibanding dengan Indonesia. Dibanding dengan Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu lebih kecil lagi dari Singapura. Lebih kecil dari Singapura. 3 kali injak gas di perbatasan Bapak dan Ibu. Karena sempitnya negaranya orang. Australia, kemudian Austria, kabarnya lebih luas dari Pulau Jawa. Lebih luas Pulau Jawa. Korea, baik utara maupun selatan, lebih luas Pulau Jawa. Jadi ini Indonesia bukan negara kecil Bapak Ibu. Makanya Pak Jenderal mengatakan tidak bisa diserahkan kepada TNI sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab terhadap keutuhan NKRI. Dari sisi wilayah memang sudah sangat luas. Walaupun kita bukan negara terluas di muka bumi. Jadi negara-negara kecil semua itu. Dilihat dari segi jumlah penduduk. Wih, Indonesia urutan keberapa di dunia? Jumlah penduduknya. Ayo, dijawab biar salah juga tidak apa-apa, pasti benar. Bilang saja. Karena tidak mungkin saya mau hitung jumlah penduduk. Kami bilang saja berapa, enggak usah jumlahnya. Kalau jumlahnya berapa? Jumlah penduduk itu. 200 berapa? Pasti benar, bilang saja 200. 200, bilang saja. 200 berapa, Ibu? 200 berapa? Jumlah penduduk Indonesia. 270. 200? Pak. Berapa itu? 200? 200 berapa tadi? 270 juta, Pak. Ya, 270 juta. Benar itu. Karena tidak mungkin kita pikir hitung ulang. Jadi kami bilang saja 200 sekian, sudah betul itu. Betul. Siapa tahu di Morowali baru tadi pagi lahir lagi 3 orang. Nah, gitu. Jadi penduduk ini kan dinamik. Tetapi yang ada sekarang ini kalau tidak keliru 247. Coba bayangkan itu. Malaysia itu baru lebih 30 juta. Yang agak besar di kita ini Filipina. Sudah 100 lebih. Penduduknya Denmark, Australia itu lebih banyak penduduk Jawa Barat. Boleh dibuka di Google. Lebih banyak penduduk Jawa Barat. Jadi kita ini bukan negara kecil dari sisi wilayah, dari sisi jumlah penduduk. Negara besar ini Bapak Ibu, bukan kaleng-kaleng. Makanya perlu dipahami ini. Perlu dipahami. Sudah luas wilayahnya, kemudian besar jumlah penduduknya, kehebatannya lagi Indonesia ini letaknya strategis. Diapit 2 benua dan diapit 2 samudra. Coba nanti diklik di Google, klik di situ selat tersibuk di dunia. Atau terusan tersibuk di dunia. Ternyata Selat Malaka yang tersibuk di dunia. Bukan terusan Suez, bukan. Ada berapa terusan di dunia ini yang tersibuk Malaka? Kenapa? Itu menunjukkan bahwa benar posisi kita strategis. Hampir semua kapal yang berlayar itu masuk di Selat Malaka. Yang melintas dari benua Australia ke Asia, masuk di situ. Membuktikan bahwa Indonesia ini letaknya strategis. Menjadi lalu lintas pelayaran.
Tidak tahu kalau berubah. 2 tahun lalu, saya tidak salah ingat, yang tersibuk di dunia sudah Selat Malaka. Hampir semua kapal dari Australia ke Asia, dari balik lagi, melintas ke sini. Melintas di Selat Malaka. Sudah begitu indah lagi pemandangannya, Bapak. Jadi apalagi semua kita miliki. Makanya bodoh betul orang kalau dia tidak mencintai NKRI. Negaranya besar. Hari ini kita begitu leluasa. Kalau ada uang, kalau ada waktu libur, ya jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke mana saja. Enak aja hidup di NKRI. Luar biasa. Luar biasa. Tiket juga relatif murah, kecuali karena pandemi. Andai kan pandemi sudah berakhir, tiket murah. Nah, kita leluasa mau ke Padang, mau ke Aceh, silakan. Boyong keluarga. Nikmati NKRI. Betapa indahnya hidup di NKRI. Nah, inilah bangsa yang unik di dunia. NKRI. Kenapa unik? Kalau di Eropa, coba perhatikan di Eropa atau di Timur Tengah, hampir semua. Coba lihat di Inggris. Inggris, Amerika. Kalau di Amerika itu berbahasa apa penduduknya, Pak? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Inggris Amerika. Kalau di Inggris apalagi? Dan di beberapa negara. Kalau tidak salah kayak New Zealand, beberapa negara yang sekitar Inggris itu berbahasa Inggris semua. Nah, makanya menjadi heran kita kalau ada orang Inggris yang tidak bisa berbahasa Inggris. Heran kita. Pasti semua orang Inggris bisa berbahasa Inggris. Anehnya di Indonesia, tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Kan aneh itu. Orang Barat nyaris tidak percaya. Kok bisa kok ada orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Ada. Di Sulawesi Selatan itu, di daerah-daerah terpencilnya yang usia-usia yang sudah 60 tahun ke atas, banyak sekali yang tidak bisa bahasa Indonesia. Di Pulau Jawa juga demikian. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini beda dengan negara lain. Perbedaannya di mana? Kalau kita ini berbagai suku bangsa, kalau tidak keliru 334 suku bangsa diakomodir di dalam satu negara. Itu hebatnya kita, Pak. Kalau di Inggris satu suku bangsanya, Pak. Suku bangsa Inggris masuk di satu bangsa, jadi sama bahasanya, sama budayanya. Tidak terlalu repot ngurusnya. Nggak repot ngurusnya Amerika itu. Ngurutnya Inggris. Ngurus Inggris. Nggak repot. Kenapa? Karena memang satu bangsa kemudian diwadahi satu negara. Sama bahasanya, sama budayanya. Agama mayoritasnya juga sama. Di Arab juga begitu. Di Mesir, di Saudi. Satu suku bangsa dipikul oleh beberapa negara. Satu suku bangsanya, suku bangsa Arab dipikul oleh Saudi Arabia, dipikul oleh unit Emirat Arab, dipikul oleh Aljazair apa ini? Pendek kata, suku bangsa Arab itu terdiri dari diurus beberapa negara. Kalau di Indonesia terbalik. Ratusan suku bangsa dimasukkan ke dalam satu negara. Itu luar biasanya. Luar biasanya di sini. Sehingga banyak yang mengatakan ini mukjizat. Mukjizat ini. Mahatma Gandhi itu hebat. Pemikir dunia. Tetapi beliau tidak mampu menyatukan India. Karena terbukti Pakistan dan Bangladesh menarik diri atau membentuk negara sendiri. Nah, makanya negara sebesar ini Bapak Ibu tidak. Jangan main-main. Kalau kamu main-main dengan negara ini, dengan penumpang 270 juta tadi itu, bayangkan itu Pak. Kamu ugal-ugalan bawa mobil ini Pak. Kamu main-main dengan remnya, main-main dengan gasnya. Di dalamnya ada 270 sekian juta orang.
sekali remnya blong, sekali setirnya tidak terkendali, berbahaya, sangat berbahaya. Maka kita semua ini berkontribusi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, tetapi kita bukan karena fanatisme buta, tidak. Karena memang kita sadar bahwa ini negara, ini bangsa harus dijaga. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan. Meskipun ajal itu urusan Tuhan, tetapi di pikiran kita hari ini, hampir semua orang, termasuk Bapak dan Ibu, berpikiran akan menutup mata di sini. Ya, sekali lagi, meskipun ajal itu urusan Tuhan, rahasia Tuhan. Jadi negara yang tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, kemudian diobok-obok orang. Kan nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Jadi ini wawasan, kita membangun wawasan. Wawasan kebangsaan. Bagaimana melihat bangsa ini dalam konteks yang lebih besar, konteks negara. Mana yang ada duluan Bapak Ibu? Bangsa atau negara? Yang duluan ada. Apa yang duluan ada? Bangsa. Bangsa. Hah? Yang duluan ada itu apa? Negara atau bangsa? Bangsa, Pak. Negara dulu, Pak. Nah, kan dua pendapat. Jadi yang benar, tapi tidak harus dibenarkan juga, karena kita harus hargai. Siapa tahu ada juga teori lain. Yang pasti bangsa dulu. Ada dulu suku bangsa Jawa, ada dulu suku bangsa Batak, suku bangsa Bugis, tetapi belum ada negara. Kita belum kenal Indonesia, tapi suku bangsa itu sudah ada. Nah, pertanyaannya, kenapa kok suku bangsa yang berbeda-beda itu mau melebur menjadi satu negara? Kemudian negara Indonesia. Ya. Kira-kira apa yang mendorong nenek-nenek moyang kita itu mau menyatukan diri dalam NKRI? Kira-kira apa? Coba dianalisis. Apa yang mendorong suku bangsa yang ada di Batak, kemudian di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, dan seterusnya, mau menyatukan diri dalam bingkai NKRI? Kira-kira apa semangat yang menyatukan itu? Coba kan dulu kan sudah ada bangsa Jawa, sudah kelola sendiri saja bangsa Jawa itu, jadikan negara. Kan ada bangsa Banjar di Kalimantan, suku bangsa Banjar, ada suku Batak, ada suku Bugis dan seterusnya. Tetapi para pendiri NKRI ini justru menghadirkan negara di wilayah Nusantara, yang kemudian kita sepakati namanya menjadi Indonesia. Kira-kira kalau menurut analisanya Bapak dan Ibu, apa yang mendorong? Kira-kira? Sama nasib mungkin, Pak. Ya, salah satunya perasaan senasib sepenanggungan. Jadi Ustadz bilang, kulun nafsin bil hikmah. Hikmah penjajahan itu menyebabkan kita memiliki rasa yang sama. Nasib yang sama. Ya. Itulah yang mendorong kita. Kemudian kita memiliki orientasi ke depan yang sama. Memiliki visi yang sama. Memiliki mimpi-mimpi yang sama. Inilah kekuatan-kekuatan yang mengikat itu. Kita memiliki nasib yang sama. Kita dijajah merata di seluruh Nusantara. Merata. Dari sana kita merasakan semua betapa sakitnya dijajah itu. Maka kita pun melakukan perlawanan. Tidak tanggung-tanggung 350 tahun. 5 generasi. Kalau satu generasi 50 tahun, maka 5 generasi. Bukan waktu yang singkat. Nah, ini harus dipahami. Nah, kenapa 350 tahun kita dijajah? Begitu lama. 350 tahun itu bukan waktu yang singkat.
Kenapa kita tidak bisa merdeka, Bapak? Kenapa ya? Apakah tidak ada orang yang hebat ketika itu? Banyak orang yang hebat. Ada Hasanuddin di selatan, ada Antasari di Kalimantan, ada Imam Bonjol di Padang, ada Diponegoro di Jawa Tengah, ada Thomas Matulesi di Batak, di Ambon, ada Samratulangi. Banyak sekali orang hebat. Kehebatannya bukan hanya hebat soal kemampuan SDM. Ada kehebatan tambahan. Konon kabarnya, jangankan parang, peluru pun tidak tembus. Kabarnya begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak merdeka, Bapak? 350 tahun terlalu lama kita diinjak-injak orang. Kenapa kita tidak merdeka, Bapak Ibu? Bagaimana menganalisis ini? Karena ini materinya pendalaman dan penguatan. Bagaimana mendalami ini? Apa sebabnya kita tidak merdeka, Ibu? Coba Ibu Ika, kenapa kita tidak merdeka? Karena pada saat itu Belanda ini Pak sistem adu dombanya kuat dan Indonesia masih mudah untuk dipecah belah. Mungkin begitu, Pak. Mantap juga ini Ibu ini. Ibu ini guru juga kah? Kan Pak, sarjana pertanian. Di mana? Di Dinas Pertanian, Pak. Oh, Dinas Pertanian. Nah, ya. Ini kan pelajaran kita SMP dulu kan, SMP, SMA. Tinggal direview. Jadi memang benar. Karena Belanda itu kan dia pecah belah kita. Kemudian dia bangun semangat kedaerahan. Berhasil dia rekayasa itu, Pak. Dia kasih tahu dengan orang di Irian, orang di Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat, Anda ini adalah keturunan orang yang bukan keturunan orang sembarangan. Anda memiliki keturunan yang mulia. Tidak ada apa-apanya orang di Jawa lain itu. Dia balik lagi di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Penduduk Jawa Timur, penduduk Jawa Barat, Anda ini adalah keturunan orang-orang yang bukan keturunan sembarangan. Tidak ada apa-apanya orang di Jawa Barat itu. Itu dikasih tahu juga di Sulawesi, dikasih tahu juga di Kalimantan, dikasih tahu juga di Sumatera. Akhirnya yang muncul semangat kedaerahan. Nah, sejarah membuktikan ternyata 350 tahun kalau hanya mengandalkan suku tidak jadi negara ini. Tidak jadi negara. Mungkin sampai hari ini kita masih ada di hutan-hutannya Morowali, Baangkat, Dumdum. Mungkin. Karena belum merdeka. Nah, makanya nasionalisme ini tonggak pertamanya adalah ketika pemuda yang berlatar belakang cendekia 1908 melalui gerakan Budi Utomo. Itulah tonggak bangkitnya bangsa. Semangat nasionalisme itu bangkit di 1908. Ada pemuda yang memang pendidikannya bagus, sudah melihat ke depan. Kalau begini terus perjuangan kita, biar 3 abad lagi ke depan tidak akan merdeka kita. Harus dirubah strategi. Maka muncullah gerakan Budi Utomo itu yang mengusung semangat nasionalisme. Faham kebangsaan mulai muncul di situ. Nah, tonggak sejarah pertama inilah yang kemudian mengkristal di 1928. Sumpah Pemuda. Hampir semua pemuda dari berbagai daerah, kita tahu di dokumennya itu ada Yong Celebes, ada Yong Borneo, Yong Java, semua bersatu dengan satu ikrar. Kita menjadi bangsa Indonesia, kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah pengikat-pengikat kita, antara lain yang mengikat semangat, menjadi konkret kita. Kalau 1998 semangatnya sudah terbangun.
Dikonkretkan di 1928. Nah, kita berterima kasih dengan keluarga kita dari Jawa. Ya. Andaikan Jawa dulu tuh ngotot, tidak menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bisa. Bisa. Kenapa? Karena jumlah penutur terbesar bahasa di Nusantara ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Andaikan Jawa ngotot. Jadi kita di Sulawesi ini ya nggak usah lah. Kalau andaikan Jawa ngotot tidak mau menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bisa. Karena dia jumlah penuturnya yang terbanyak. Coba bayangkan, kita ini digabung semua Sulawesi digabung, baru mau menuju angka 10 juta. Semua Sulawesi sudah digabung itu. Yang terbesar kan Makassar. Sulawesi Selatan terbesar. Kalau lebih sedikit 10 juta. Nah, sampai kita 20 juta. Dibandingkan Jawa Timur saja jauh kita. Jawa Tengah apalagi, Jawa Barat apalagi. Tidak ada apa-apanya Sulawesi. Nah, inilah namanya semangat kita saling berkorban. Orang Jawa sudah legowo menyerahkan bahasa ini menjadi bahasa Melayu, menjadi pengikat kita semua. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, dari sanalah kemudian mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi ada tonggak-tonggak. Tonggak-tonggak melahirkan semangat nasionalisme. 1908, 1928 berbuah manis di 1945. Kita merdeka. Apa pembelajarannya? Jangan pernah lagi Anda berpikir tentang suku kalau Indonesia ini mau jadi negara besar. Karena sejarah membuktikan 350 tahun berjuang dengan semangat kedaerahan nonsen. Tidak ada hasilnya. Jadi itu pembelajarannya. Maka kalau kita ingin tumbuh dan maju, tidak ada jalan lain. Eliminir itu fanatisme suku, ras. Tidak ada. Karena kita nanti bersatu baru bisa merdeka. Oke? Ini kita masih bicara tentang wawasan kebangsaan. Jadi karena pengalaman sejarah kita dijajah 350 tahun, kemudian kita berimajinasi ke depan. Sama-sama kita, bagaimana kita membangun ke depan, seperti apa ini? Kita buat seperti apa Nusantara ini? Maka lahirlah konsensus NKRI. Nanti kita bicara lagi nilai-nilainya, termasuk nilai-nilai meyakini ideologi Pancasila. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini kita baru bicara sejarahnya. Maka pertanyaan selanjutnya begini, karena pembelajaran agenda 1 ini, bela negara ini, ada 3 hal yang harus digunakan pendekatan. Yang pertama, memahaminya dari sisi teori. Dari sisi historis kita sudah bicara tadi. Kemudian ada 2 lagi, ada dari sisi regulasi. Maka untuk memahami dari sisi teori, begini, sebelum kita bicara tentang negara, kita bicara dulu tentang bangsa. Kenapa? Apa itu ya? Dari sisi teori, coba dianalisis secara mendalam. Ya. Kenapa manusia ini cenderung dia membentuk kayak suku bangsa itu? Apa yang mendorong itu? Dari sisi teori. Teori lahirnya negara lah. Teori lahirnya bangsa kemudian menjadi negara. Sepakat dia diformalkan menjadi negara. Kira-kira bagaimana menjelaskannya? Kenapa manusia bisa akhirnya terdorong untuk membentuk negara? Setelah mereka membentuk komunitas-komunitas atau bangsa, kemudian bersepakat. Apa kiranya? Penjelasan teorinya bagaimana itu? Karena ada aspek teorinya sedikit. Silakan kalau ada yang mau komentar supaya tidak mengantuk. Silakan teman-teman. Ada yang mau share, mau kontribusi pemikiran, silakan.
Kenapa sampai ada bangsa ini? Kenapa sampai ada negara? Tadi tinjauan historisnya sudah. Sekarang tinjauan teoritisnya. Kira-kira kenapa? Nah, silakan Pak Muslimin. Agar laju perekonomian cepat Pak, atau kesejahteraan masyarakat itu cepat Pak. Oh, Seperti itu. nah, cerita ini belum ada negara ini, cerita kita ini. Kita melihat dari sisi teori ini, bagaimana sampai terbentuk ini. Suku bangsa kemudian menjelma menjadi negara. Kalau tinjauan historisnya sudah tadi, ada pengalaman sejarah. Kita sudah lihat juga tonggak-tonggaknya mengantar kita ke pintu kemerdekaan. Nah, kalau bagaimana menjelaskan teorinya? Kenapa manusia cenderung berkumpul, membentuk komunitas? Apa dasarnya? Nah, manusia kita berkumpul, kemudian mencari pemimpin, maka terbentuklah. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Jadi memang begini, kebutuhan manusia ini kan sangat kompleks. Sangat kompleks. Dan tidak ada satu orang pun manusia di dunia bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Tidak ada. Mulai dari lahir, dia urus sendiri dirinya. Sampai meninggal, dia antar sendiri ke liang lahat. Bisakah terjadi begitu? Nggak ada. Sangat kompleks. Maka kecenderungan manusia itu selalu mau bekerja sama. Mau tolong-menolong. Mau gotong royong. Kecenderungan itu. Itulah posisi kita sebagai makhluk sosial. Kita sadar bahwa tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara mandiri. Apalagi kebutuhan keamanan, kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Nggak mungkin kita penuhi sendiri. Tadi siang Bapak dan Ibu makan siang. Coba Anda bayangkan, nasi yang ada di piring itu berapa orang terlibat baru jadi nasi. Berapa orang yang terlibat. Baru jadi sampai di piring itu nasi. Oh, bayangkan katanya. Tidak mungkin saya sendiri yang pergi cetak sawah, saya sendiri yang bikin bibit, saya sendiri yang tanam, saya sendiri bikin irigasi, saya sendiri, sepenting saya sendiri. Nggak mungkin. Di tahun 80-an kemarin, secara kebetulan saya pernah dengar itu ada bibit padi yang disebut dengan IR46. IR46. Mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu lagi. Ada dulu bibit itu, oh bagus sekali bibit itu. Menjadi primadona di zamannya. IR46. Siapa yang tahu apa artinya IR46 itu? Nah, IR46 ini ternyata salah satu sumber yang saya baca, mungkin sumber itu salah. IR itu artinya 46 orang insinyur yang memikirkan satu bibit. Bayangkan bibit jenis itu dipikirkan 46 orang ahlinya. Makanya disebut IR46. 46 orang insinyur yang meneliti. Baru jadi itu bibit. Baru bicara bibit ini, belum bicara nasi. Karena kompleksnya kebutuhan manusia, maka kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin berkumpul, bekerja sama, bergotong royong, tolong menolong. Nah, dari sanalah terbangun itu. Kalau begitu siapa yang kita dengar ini? Nah, muncullah ketua adat, muncullah pimpinan yang mengarahkan. Mulai ada pimpinan formalnya. Tunggu dulu, kita ini sampai jam berapa? Saya lihat sudah semakin mengantuk teman-teman. Sampai jam berapa kita? Sampai di 15.15 ya? 15.15. Baru masuk ulang, begitu ya? Coba lihat jadwalnya dulu. Supaya jangan saya keasikan teman-teman yang tersiksa. Izin Pak Barun. Iya. Untuk kelompoknya Bapak, kelompok 1 hanya sampai jam 3.15, Pak. Oh, tidak lanjut? Iya, yang setengah 4 itu untuk kelompok 2 dan 3. Ibu Isna dan Pak Sigit. Oh iya, untung. Ada 3 JP hari ini, Pak. Iya. Oke, silakan. Ya, baik.
Jadi begitu secara teori. Nah, kenapa ada negara? Nah, di samping posisi manusia sebagai makhluk sosial, dia juga adalah makhluk individual. Kita ini juga makhluk individu, Bapak Ibu. Coba baca teorinya itu. Mana buktinya kita ini makhluk individu? Siapa yang bisa membuktikan itu? Coba dibuktikan. Sebagai makhluk individu bagaimana? Kalau makhluk sosial ya kecenderungannya mau berkelompok, mau bekerja sama, mau tolong menolong, mau gotong royong, karena masalahnya kompleks, tidak bisa dia selesaikan sendiri. Harus diselesaikan bersama-sama, apalagi menyangkut masa depan bersama. Bagaimana keamanannya, bagaimana memenuhi pangannya, bagaimana bahan bakarnya, bagaimana hubungan keluar. Karena kompleksnya kebutuhan, maka kita menyelesaikan secara bersama-sama, kita bangunlah visi bersama dengan wadah yang sama. Nah, sebagai makhluk individu, apa contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Nah, kalau Bapak dan Ibu selesai foto bareng, foto bersama, kira-kira wajahnya siapa yang Bapak dan Ibu cari duluan? Cari. Wajahnya siapa yang kita cari duluan? Diri sendiri, Pak. Ya. Ini kan tanpa sadar kita sudah merefleksikan semangat individu. Kalau Bapak dan Ibu nanti habis materi, jalan-jalan sore, bawa maitua, bawa adik, anak, jalan-jalan, tidak diminta-minta. Mohon maaf ya, tidak diminta-minta terjadi gempa sekian koma. Bapak lari sendiri, ibu lari sendiri, anak tak tinggal. Kenapa? Karena makhluk individu refleks. Refleks itu. Nah, untuk mensintesa antara kepentingan HAM, hak asasi individu, dengan kepentingan kolektif, maka hadirlah negara dengan segala regulasi. Dibuatlah semua aturan-aturan. Supaya jangan Anda memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Jangan memaksakan kehendak kelompok kepada kelompok lain. Dibuatlah aturan mainnya, regulasi. Disepakatilah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kelolalah negara ini. Nah, sekarang sudah paham teorinya sedikit, sudah ada gambaran sejarahnya. Sekarang regulasinya. Nah, aturannya bagaimana, Pak? Nah, ini aturannya. Negara sudah ada, Bapak. Kita sudah tahu sedikit kajian teorinya. Kita sudah mulai paham teorinya, historisnya. Nah, regulasinya, kenapa kita harus menjaga bangsa ini? Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan. Coba cek di pasal 37. Apa yang dibilang di sana, apa yang diredaksikan atau yang diatur di sana sebagai berikut. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Berhak dan wajib. Jadi saya berhak menjaga negara ini. Makanya kalau ada gejala-gejala yang kelihatannya mengarah kepada upaya memperlemah sendi-sendi kehidupan bernegara, saya boleh menggunakan hak saya. Tetapi menggunakan hak itu tidak sembarangan, harus pakai aturan hukum. Nah, supaya tertib kita. Karena Anda berhak menjaga negara ini. Kalau Anda menggunakan haknya silakan, tetapi pada saat mengimplementasikan dalam rangka memanfaatkan hak yang ada, tidak boleh keluar dari aturan hukum. Karena kita negara hukum. Hukum menjadi panglima. Hukum yang mengemandoi kita. Nah, kenapa dibilang juga wajib? Boleh jadi satu saat negara mewajibkan semua warga negara untuk bela negara. Apabila keadaan memaksa.
Ya. Nah, pasal 30 ayat 1 mengatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kalau mau jadi TNI silakan. Jadi pasal 30 mengatur. Makanya pasal 30 ini kemudian dengan 27 dengan 27 ayat 3, 30 ayat 1 diturunkan ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pertahanan negara. Apa itu bela negara? Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dan seterusnya dan seterusnya. Ini regulasinya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bahas terlalu jauh karena ya kalau undang-undang dibaca jam-jam begini, wah, tinggal fisiknya Bapak dan Ibu yang hadir. Pikirannya tidak tahu kemana sudah ya. Makanya saya tidak ulas ini pasal-pasal. Nanti dibaca ya. Yang penting ada 3 hal dalam pendekatan memahami bela negara itu. Yang pertama, tadi ada ungkapan sederhana, tidak kenal maka tak cinta ya. Nah, mencintai tanah air itu harus dikenal. Nah, kita mulai kenal dari sisi historis, kemudian dari sisi teori, dan yang terakhir dari sisi regulasi. Oke. Ini yang memastikan kita Pak, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 2. Oke. Nah, dalam rangka mengelola negara ke depan, setelah jadi negara ini, dalam rangka mengelola, dalam membawa warga negara kepada tingkat kesejahteraan, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Jadi visi kita itu berdaulat, kemudian adil dan makmur. Menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kita kira-kira visi ini bisa dicapai atau tidak, Pak? Bisa dicapai. Masyarakat adil dan makmur itu bisa dicapai apa tidak? Bisa kira-kira? Hah? Bisa dicapai itu. Hanya aku jawab saja, bisa Pak atau tidak? Bisa Pak. Bisa Pak. Andaikan mimpi bersama itu nanti sudah terwujud, apakah kita berhenti membangun? Sudah tercapai cita-cita Pak. Apakah kita berhenti sudah membangun? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Makanya misi itu dia bersifat filosofi. Misi itu apa? Bahkan disamakan dengan mimpi. Maka itu yang mendorong kita ke arah yang sama. Itu yang mendorong kita ke arah yang sama. Mimpi-mimpi bersama. Menjadikan NKRI negara berdaulat, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Nah, dalam rangka mencapai itu ada 8 modal yang kemudian disebut dengan asta. Asta itu berapa? Asta. Berapa asta? 8. 8. Sudah saya bilang tadi, 8 modal. Saya hanya memancing supaya Ibu jangan tidur. Karena setiap orang bicara pasti hilang mengantuknya. Pasti hilang. Ya. Jadi asta gatra. Jadi ada 8 kondisi. Nah, asta ini 8 ini dibagi menjadi 2. Tri dan panca. Trigatra dan pancagatra. Nah, trigatra ini disebut dengan modal alamiah. Karena bukan cuma hampir. Semua negara di dunia ketika dia menjadi negara atau merdeka pasti memiliki 3 ini. Trigatra. Pasti. Cuma yang berbeda itu adalah kualitas dan jumlahnya. Setiap negara pasti memiliki 3 kekuatan dasar. Dalam istilah ini kita sebut dengan trigatra. Apa itu modal dasar trigatra itu? Yang pertama geografi. Nah, adakah negara di muka bumi yang tidak ada wilayahnya? Ada kira-kira?
Tidak ada. Hah? Negara di Tidak ada, dunia? Pak. Tidak ada. Kecuali yang di Bandung kemarin itu. Sunda apa itu? Empire. Itu tidak jelas wilayah negaranya. Negara di anta beranta. Jadi tidak ada wilayahnya itu. Ya. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, ini salah cetak ini. Bukan SKA, SDA, sumber daya alam. Jadi setiap negara pasti ada wilayahnya, ada wilayah geografisnya. Pada saat yang sama ada sumber daya alamnya. Dan yang terakhir pasti ada demografinya, ada penduduknya. Atau SDM-nya, sumber daya manusia. Karena tidak mungkin ada negara tanpa penduduk. Tidak mungkin. Nah, olehnya itu disebut Trigatra. Trigatra ini artinya modal dasar. Kenapa dibilang modal dasar? Karena dia ada sebelum kita merdeka. Sudah ada memang karunia Tuhan. Setiap negara memiliki itu. Hanya mungkin yang berbeda jumlah dan kualitas. Amerika punya, Malaysia punya. Negara di Timur Tengah juga punya geografi, punya SDA, punya penduduk. Inilah modal dasar kita untuk mengelola Pancagatra. Pancagatra. Bagaimana mengelola wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia atau demografi kependudukan dalam rangka mengelola atau memanage, menata, mengurus apa itu Ipolexos Budhankam. Itulah Pancagatra. Ipolexos Budhankam. Kan istilah dulu ini. Istilah tahun 80-an sudah ada. Cuman mungkin kemarin-kemarin kita tidak tahu posisinya dikaitkan dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Jadi Trigatra ini digunakan dalam rangka mengelola atau menata Ipolexos Budhankam menuju Indonesia yang berdaulat, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Begitu Bapak Ibu. Jadi Trigatra dijadikan modal dasar dalam rangka mengelola Ipolexos Budhankam menuju Indonesia yang kita harap-harapkan, yang kita mimpi-mimpikan, yang kita cita-citakan. Apa itu Ipolexos Budhankam? Ideologi, bagaimana mengelola ideologi ini? Kemudian bagaimana mengelola politik ini? Bagaimana mengelola ekonomi? Bagaimana mengelola sosial budaya? Bagaimana mengelola pertahanan dan keamanan? Itulah intinya itu. Bapak dan Ibu menjadi guru berarti mengelola sosial budaya. Waalaikumsalam. Oh iya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Mobilnya siapa itu? Saya izin 1 menit ya. Izin Iya, dulu Pak. ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Mic-nya Pak. Wah, ini sudah habis, sudah keluar urat leher, tidak ada suaranya. Nah, jadi kita masuk pada nilai-nilai dasar dalam bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara sudah ini dia. Nanti Bapak dan Ibu diwajibkan oleh penyelenggara membuat 2 kegiatan. Kegiatan pertama itu adalah rancangan aktualisasi. Nah, yang kedua yang juga ditagih oleh penyelenggara adalah kegiatan yang penerapan nilai bela negara di tempat tugas masing-masing. Silakan, apakah 2 nilai bela negara yang diaktualisasikan atau 1, silakan. Yang jelas itu juga wajib. Laporan wajib. Tapi implementasi nilai-nilai bela negara di tempat tugas itu tidak diseminarkan, cukup dinilai. Misalnya, benarkah kita ini cinta tanah air? Nah, seperti apa buktinya? Kita ini cinta tanah air. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, saya kasih lihat anunya, Boy. Mohon maaf ya. Ini sebagai bukti. Tunggu dulu. Nah, inilah buktinya cinta tanah airnya kita, Bapak. Coba lihat gambar ini, Pak. Coba lihat gambar negaranya orang ini, Pak. Ini kan bukti mereka mencintai negaranya. Ini kan bukti nyata, fakta, bahwa negara ini warga negaranya sangat mencintai negaranya. Maka mereka jaga negara itu, mereka rawat, mereka pelihara negara. Karena inilah buktinya kita orang yang teriak-teriak ini. Cinta tanah air, cinta tanah air. Bahwa ini sudah hasilnya cinta tanah air ini orang. Sudah ini hasilnya, Pak. Oh, teorinya segudang. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kalau bukan di tempat kerja, minimal di tempat tinggal kita masing-masing. Dalam diam kita bekerja. Kita buktikan bahwa kita cinta tanah air ini. Mulai kita bersihkan semua lingkungan kita, Bapak. Sebagai ungkapan bela negara. Tidak usah bicara di tempat tugas, biarlah. Mulailah dari rumah masing-masing. Karena orang di luar sana tidak ceramah dia cinta tanah air. Mereka buktikan. Bagaimana cinta tanah air, sekolahnya semeraut. WC-nya tidak pernah diurus. Lingkungannya tidak tertata. Cinta tanah air apa ya? Makanya Bapak dan Ibu berangkat dengan semangat ini. Maka buatlah implementasi dari bukti cinta tanah air. Apa yang Anda bisa bikin di tempat kerja yang memberi pesan atau mengirim pesan bahwa Bapak dan Ibu sudah memulai. Mari kita perbaiki lingkungan kita semua sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Mumpung hari ini kita dianjurkan untuk jemur-jemur kalau pagi hari. Nah, sambil mungul-mungul sampah, bakar-bakar sampah, kita jemur. Nggak usah ajak orang dulu. Nggak usah kita ajak siapa-siapa. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Habis itu baru kita bawa ke sekolah. Sampaikan yang kepala sekolah, mulai besok Pak, saya mau gerakan anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, bawa bibit. Kita mulai menanam. Atau mulai besok saya gerakan nanti anak kelas 5, 6 ini, tanaman yang sudah ada itu dipagar. Mulai besok Pak Kepala Sekolah, di sudut sana itu kita jadikan tempat pembuangan akhir sampah. Tidak lagi berantakan seperti ini. Tidak tahu mau dibuang kemana sampai. Coba kita mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari rumah kita, mulai dari tempat kontrak kita. Baru kita geser ke sekolah, geser ke puskesmas, geser ke kantor. Baru tumbuh itu, kelihatan orang mencintai negerinya. Nah gitu ya. Saya tidak marah-marah ini. Aku bilang, kenapa kita dimarah-marahin? Karena kita bicara cinta tanah air. Sekarang tinggal pembuktiannya. Kalau begini semerautnya, biar kita pidato di PBB, orang tidak percaya.
Oh Indonesia, nah ada orang percaya. Nah orang dalam diam, dia tunjukkan bahwa memang warga negaranya mencintai negaranya. Itulah buktinya. Karena tidak mungkin kita lagi lari ke hutan bersama Jenderal Sudirman. Sudah lewat. Beliau berperan sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, kita juga berperan sesuai dengan tuntutan situasi kita. Saya kira inilah yang pengantar kita. Selanjutnya saya buka kesempatan seluas-luasnya apa yang mau dibicarakan, apa yang mau didiskusikan terkait dengan materi yang saya sudah antar tadi. Nanti pertemuan berikutnya barulah kita bicara tentang isu kontemporer. Silakan, ada yang mau ditanya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada yang mau dipertanyakan, silakan. Karena waktu kita tinggal lebih kurang. Kalau jam saya ya. Kalau di anus itu di monitornya Bapak sampai jam berapa itu? Coba lihat. Tinggal 10 menit, Pak. 10 menit. Ya, kurang lebih. Silakan. Jadi nilai-nilai dasar bela negara itu ada 6. Selalu diingat ya. Yang pertama apa? Coba yang sudah baca modul. Air. Nah, yang pertama apa? Cinta tanah air. Yang kedua? Tanah air, berbangsa, Rela? berbangsa dan bernegara. Rela berkorban. Setia pada Pancasila. Itu yang keberapa? Setia pada Pancasila. Yakin dengan ideologi Pancasila ya, itu yang ketiga. Jadi yang pertama cinta tanah air. Yang kedua sadar. Sadar apa? Berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita cinta tanah air kita, maka bangunlah kesadaran itu. Apa yang perlu dikontribusikan? Kira-kira begitu. Dimulai dari mana? Paling tidak di tempat kita masing-masing. Sebenarnya yang dianjurkan itu di tempat kerja. Di tempat kerja. Kita mulai menata itu. Biarlah orang lain tertawa. Orang lain mencibirkan kita tidak apa. Karena kalau mau berubah, kita harus berani berjalan sendiri di tempat sunyi sekalipun. Walaupun kita asing di mata orang. Ini apa? Ini baru pulang latsar kok macam-macam. Nggak usah lah. Kita mulai. Kita putuskan mata rantai cara-cara lama dengan mengganti dengan cara-cara baru. Setelah yang ketiga itu, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat? Rela berkorban. Rela berkorban. Rela berkorban? Untuk bangsa dan negara. Yang berikutnya? Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Yang terakhir? Lima ya? 5 atau 6 ya? 5, Pak. Coba. Oh ya. Betul. 1, 2, 3. Oh. Makanya saya bilang 6. Semangat mewujudkan yang terakhir. Cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara. 3, yakin Pancasila. 4, rela berkorban. 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir itu adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Motivasinya itu. Ya. Itu ya. Makanya saya bilang tadi 6. Seingat saya memang 6. Jadi semangat untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Nanti Bapak dan Ibu terserah. Pilih nilai yang mana yang akan diaktualisasikan di tempat tugas masing-masing. Saya kira inilah sesi pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Kalau tidak ada? Ibu silakan, masih ada waktu 5 menit.
Ada pertanyaan? Nah, yang paling praktis ini, kalau teman-teman guru agak praktis menerapkan itu semangat bela negara dalam penerapan pekerjaan di tempat tugasnya. Cukup libatkan murid, kasih bayar pagar sekolah, sudah bagian dari. Atau suruh siswa bawa semua mulai minggu depan bawa sapu lidi. Tinggal dibuatkan jadwalnya. Buatkan jadwalnya, itulah penerapan nilai bela negara, cinta tanah air di sekolahnya Bapak dan Ibu. Entah itu membuat tong sampah, entah pendek kata ada kegiatan, entah menanam bunga pohon yang berorientasi pada perbaikan kawasan atau lingkungan. Saya lihat Ibu Selvi tadi mau bertanya, silakan. Bukan bertanya sih Pak, saya cuman ini seperti halnya tadi kita bilang. Kurang jelas Ibu, kurang jelas volumenya barangkali. Halo? Tidak tahu di tempatnya Bapak dan Ibu tertangkap suaranya Ibu Selvi? Kecil. Ada Pak, cuma agak Ada, kecil. cuma sayup-sayup, nggak kedengaran. Tes Ibu, tes Ibu Selvi. Halo, tes. Ya, sayang suaranya Ibu ya. Nanti diperbaiki dulu anunya, soundnya atau apanya. Baik, yang lain silakan. Ada yang lain? Pak Muslimin, apa mau disampaikan? Silakan. Pertanyaan saya Pak, apa yang harus dilakukan seorang ASN untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa kita harus tahu tentang bela negara ini, kita harus cinta terhadap negara ini Pak, seperti itu mungkin Pak. Jadi begini, kita ini bekerja sesuai dengan kewenangan kita. Jadi jangan Anda pergi urus itu. Nah, kalau kewenangannya di lingkungan sekolah, di kalangan stafnya, di situ kewenangannya. Bagaimana caranya menyelipkan atau mencantolkan nilai bela negara pada semangat menyelesaikan pekerjaan. Begitu ya. Kalau di masyarakat biarlah ada berapa ya? Ada berapa lembaga itu? Salah satunya itu kalau dulu Kesbang Polinmas. Nah, ada ya, Kesbang. Kemudian secara organisasi ada juga BPIP, Badan Pengarah Ideologi Pancasila. Nah, itu yang memiliki kewenangan langsung ke masyarakat, menghayo-hayo masyarakat. Ya, Kesbang Linmas, kewenangan itu. Kalau guru ya, saya minta sesuai dengan kewenangannya dia mengatur muridnya dalam rangka, tetapi kontennya, muatannya, masukkan itu nilai bela negara itu. Jadi dia menanam ini, dia membersihkan lingkungannya, dia memperbaiki pagar, dia membuat pot bunga dan sebagainya, mungkin tong sampah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang asri. Jadi begitu ya, kalau langkah-langkah untuk masyarakat, paling bisa Bapak dan Ibu masuk kalau guru di komite. Menyelipkan itu di komite, karena di situ ada orang tua, ada masyarakat. Kalau langsung ke sana, enggak. Saya tidak minta Bapak dan Ibu ke sana karena bekerja di luar kewenangan. Jadi yang kita perbaiki ini yang di wilayah kewenangan kita masing-masing. Nah, saya di internal peserta, saya menitipkan pesan ini. Jadi ya sudah habis waktunya. Sudah habis ya. Kita sambung lagi lah. Kalau masih ada silakan. Pak Faisal, apa mau dibilang? Silakan. Apa mau disampaikan? Oh tidak. Pak, yang masih ada yang lain? Pak, yang tugasnya tadi Pak, kita kapan kumpulnya Pak? Atau bagaimana ini? Saya tidak tahu. Kayaknya 90 saya belum upload tugasnya. Oh, ya, Pak. Tidak usah terlalu Pak, biasanya begini, begitu kita mau upload, belum dibuka akses ke sana. Nah, begitu sudah terupload, nilainya Bapak dan Ibu juga tidak bisa saya kasih karena tugas yang Anda kerjakan juga tidak masuk. Begitu dicek, belum ada yang masuk. Karena kemarin itu ada berapa angkatan itu. Saya bilang gaweannya ini, kewenangannya ini penyelenggara yang menjelaskan, bukan saya. Tapi Anda tidak usah gelisah,
Karena beberapa angkatan terjadi seperti itu. Tugas sudah terupload, tiba gilirannya mereka mengerjakan untuk mengirim kembali ke Kolabjar itu, tidak bisa masuk. Karena memang ada kendala-kendala teknis lah. Tapi tidak apa-apa, biar terlambat tidak apa-apa. Tugasnya hari ini, nanti dia terbuka minggu depan, dikerjakan minggu depan, tidak apa-apa. Nanti saya beri nilai, ya minggu akan datang. Nah ini kan makanya kita ini hampir tiap hari membuka Kolabjar. Kita buka, oh ini sudah dibuka, bikin. Kalau sudah dibuka, bikin cepat. Sudah upload. Nah surat pemeriksaannya nanti kita lihat pas ada waktu kita buka. Oh ini sudah diupload. Kita beri nilai. Nah, kemarin itu ada 2 angkatan yang bermasalah. Balut, banggai laut. Tapi sekarang tadi pagi saya cek ada yang masuk. 1 yang belum masuk. Nanti dilihat saja, dibuka saja di Kolabjar. Kalau ada yang buka duluan, kemudian sudah melihat ada tugas, ya tinggal di WA teman yang lain, ya sudah ada tugas itu. Karena rata-rata kalau tugas dari saya kelompok. Tugasnya kelompok. Nanti kelompok besar dibagi lagi menjadi kelompok kecil, 5 orang dia. Yang membagi ini bukan saya. Nanti ada teknisinya, ada teman-teman di penyelenggara yang membagi. Oke, saya kira itu saja yang bisa kita bagi hari ini. Kalau tidak ada halangan besok jam 10 ya. Jam 10 besok ya. Iya Pak, jam 10. Oh ya, jam 7 di angkatan 87. Jam 10 kembali ke angkatannya Bapak dan Ibu. Saya kira Pak Irwansyah, siapa yang dari host BPSDM, saya kira saya akan kembalikan ini. Pak Irwansyah. Siapa? Ya, saya kira kita akhirnya sudah pertemuan ini. Ibu Emi. Ibu Emi ya? Iya, siap. Oh ya. Karena pas jam 3:04. Iya, sudah Oke. pas waktunya. Sudah tidak ada juga yang dipertanyakan ini. Kalau ada masih ada waktu sedikit. Masih ada kah? Nah, sudah simpan untuk besok saja ya. Ya, Pak. Kumpul-kumpulnya pertanyaan kasih banyak-banyak di sekitar materi itu. Bapak dan Ibu kan sudah baca itu sub-sub judulnya. Nah, setelah dibaca siapkan memang supaya kita tidak mengantuk. Kalau Bapak dan Ibu banyak bertanya, saya yakin tidak tidur itu. Saya yakin betul itu. Tapi kalau dengar-dengar, tidak dikontrol lagi. Saya kira itu ya. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Makasih banyak atas segala kontribusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emi, saya live duluan ya. Baik, Boleh? terima kasih Pak Barun. Iya, makasih banyak Ibu. Ya, mohon izin Pak Barun, sebelum Pak Barun leave mungkin kita tutup dengan doa dulu khusus untuk Boleh. kelompok ini. Ya, oke, Boleh. silakan. Pak Muslimin, silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Baik. Ya, boleh silakan teman-teman tidak usah kembali ke room main session ya, karena di room main session itu sudah ada teman yang lain untuk kelompok berapa tadi, 2 dan 3 ya. Jadi silakan langsung leave. Khusus untuk kelompok ini silakan langsung leave. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. terima kasih.